Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang, problem, eee, fisika matematika yang terdapat di dalam buku buku Fisika Matematika karangan Barry L. Boas. Tepatnya di bab 1 section 7 dan ada 2 nomor yang saya pilih yaitu nomor 1 dan 2. Dari problem section ke-7 tersebut dikemukakan bahwa, uji alternating series jadi berikut ini. Artinya apa? Eee, kita akan menguji apakah kedua soal ini tergolong deret konvergen ataukah tergolong deret divergen. Namun demikian, yang ingin saya katakan bahwa kedua soal ini adalah merupakan deret alternating series. Nah, untuk deret alternating series memiliki pengujian tersendiri. Nah, bagaimana prinsip pengujian alternating series? Maka berikut ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat. Namun demikian, yang pertama perlu saya jelaskan itu istilah alternating series. Nah, ini kalau kita terjemahkan secara kasar maka maknanya deret bolak-balik. Nah, yang mana dimaksud dengan deret bolak-balik? Nah, misalkan ini ada sebuah deret, kita mulai dari N1 sampai hingga. Kemudian di sini ada -1, katakanlah N tambah 1 kemudian per N. Nah, ini yang kita sebut dengan deret bolak-balik. Nah, kalau kita uraikan deret tersebut, maka untuk, N sama dengan 1 berarti plus, yang di atas jadi +1, di bawah jadi 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau untuk N sama dengan 2 berarti 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tentu -1/3 jadi minus, jadi -1/2. Kemudian kalau N-nya kita ganti 3, berarti 3 ditambah 1 berarti 4, genapnya, pangkatnya genap, tentu jadi plusnya. Nah, ini sama dengan 1/3 dan seterusnya di sini adalah 1/4, kemudian 1/5 dan seterusnya. Nah, yang di ciri daripada alternating series itu ini. Jadi, bolak-balik plus, kemudian negatif, kemudian plus, kemudian negatif, kemudian plus, kemudian ya, kemudian, negatif ya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu ciri daripada alternating, series. Nah, bagaimana, pengujian daripada deret alternating series? Nah, secara, penjelasan dapat, saya kemukakan, yang mengatakan begini bahwa jika jika katakanlah ini adalah, sebuah deret alternating series ya, alternating series. Nah, jika, AN ini adalah alternating series dan, syaratnya adalah kalau AN ditambah 1 ya, eee, harga mutlaknya kecil sama dengan AN dan kemudian kita limitkan AN-nya itu menuju 0 ya, sorry bukan menuju 0 ya, menuju tak berhingga, menuju tak berhingga terhadap fungsi AN dan hasilnya sama dengan 0, maka deret alternating tersebut atau deret AN itu adalah
konvergen. Nah, itu. Jadi hanya itu. Nah, namun demikian apabila AN-nya menuju tak berhingga, maka dia adalah divergen, ya. Jika N menuju sebaliknya, jika nilai limit menuju tak berhingga, maka dia adalah divergen. Nah, ini yang kita sebut dengan uji konvergen mutlak. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang telah kita kemukakan dari awal. Nah, kita lihat soal yang pertama. Ada deret N 1 sampai tak berhingga, kemudian di sini min 1 pangkat N, kemudian di sini akar N. Nah, kita akan uji terlebih dahulu deret alternatif tersebut, di mana kita dapatkan AN-nya itu sama dengan min 1 N, kemudian akar N. Nah, kita lihat syaratnya lagi. AN ditambah 1, ya. Berarti min 1 di sini kita ganti N tambah 1, ya. Kemudian di sini N tambah 1. Dan ternyata dari kedua prinsip ini menunjukkan bahwa AN tambah 1 itu lebih kecil daripada AN. Dengan demikian kita bisa menguji AN untuk menentukan limitnya, maka limit N menuju tak berhingga dari AN adalah min 1 pangkat N, kemudian akar N. Nah, kelihatannya ini bahwa apa namanya, ini kalau langsung kita ganti tak berhingga, ya, kemudian di sini akar tak berhingga, itu kan, akar tak berhingga, maka ini hasilnya akan sama dengan, katakan plus minus 1 di sini, ini hasilnya tak berhingga, maka hasilnya juga akan menjadi 0. Jadi akan sama dengan 0. Karena hasil limitnya adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa deret N1, N sama dengan 1, kemudian pangkat N per akar N adalah deret konvergen. Nah, hati-hati karena ada juga namanya tes preliminary test, ya. Jadi hati-hati. Jadi sekali lagi pengujian ini hanya diperuntukkan untuk deret alternating series. Jadi sekali lagi pengujian ini hanya digunakan untuk alternating series. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah dari N sama dengan 1 tak berhingga, kemudian di sini minus 2 pangkat N, kemudian N kuadrat. Jadi N 2N N kuadrat. Nah, kalau kita lihat AN-nya di sini, ya, itu sama dengan minus 2 N, kemudian N kuadrat. Ya, kalau kita ambil AN ditambah 1, maka di sini minus 2 N ditambah 1 per N ditambah 1 pangkat 2. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa ternyata untuk beberapa kasus tersendiri AN ditambah 1 itu ternyata bukan lebih kecil, semakin besar, ya, untuk NN tertentu dibanding dengan N. Nah, itu bisa kita perhatikan nanti, sehingga dari sini kita sudah bisa menebak bahwa sesungguhnya deret ini sebenarnya masuk deret divergen. Jadi dari sini saja sebenarnya kita sudah lihat kenapa, karena minus 2 N tambah 1 karena harga mutlaknya. Jadi kalau saya tulis ambil harga positifnya, ya. Jadi 2 pangkat N dengan
N pangkat 2, maka 2 pangkat N ini akan lebih makin membesar N-nya, maka nilainya juga semakin membesar dibandingkan dengan N pangkat 2. Nanti kita akan buktikan. Nah, baik, namun demikian tetap kita akan gunakan prinsip prinsip limit, sehingga kita bisa tulis limit N menuju N menuju tak berhingga, kita ambil 2N per N kuadrat. Nah, ini kalau kita masukkan harga tak berhingga, ya, kita masukkan harga tak berhingga, kemudian ini juga harga tak berhingga pangkat 2. Jadi pertanyaannya ini, apakah nilainya 0 atau tak berhingga? Sepintas kita akan mengatakan bahwa untuk N kuadrat itu lebih besar dibandingkan 2 pangkat N. Nah, untuk dalam hal ini kita hanya bisa melakukan pengujian dengan memasukkan nilai-nilai N tertentu. Nah, saya kasih bayangan sedikit. Jadi misalkan ini tadi, kita ambil positifnya saja ya. Kita ambil posisinya 2 pangkat N, kemudian N pangkat 2. Nah, coba kita lihat. Jika N-nya itu saya ambil 1, ya, berarti ini sama dengan 2, ya, ini sama dengan 1. Ya, jadi 2 pangkat N besar. Kalau saya ambil 2 di sini, berarti di sini 4. Nah, ini sudah mulai sama. 4 ya. Kalau saya ambil ini 3, maka 2 pangkat 3 ini 8. Ya. Nah, ini 8. Nah, justru N pangkat 2 jadi 9. Meningkat ya, karena pangkat 3. Kalau saya ganti dengan 4, berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, ini 4 kali 4 juga 16. Jadi mulai sama. Jadi hanya di daerah sini saja N kuadrat lebih besar daripada 2 pangkat N. Nah, kita ganti ini 5, berarti ini sama dengan berapa? 32. Ya. Ini 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti di angka N sama dengan 5, 2 pangkat N jauh lebih besar daripada N pangkat 2. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, sehingga bisa kita katakan karena 2 pangkat N lebih besar daripada N pangkat 2 untuk N sama dengan 5, ya, maka hasil limit N menuju tak berhingga minus 2 pangkat N per N kuadrat itu sama dengan tak berhingga. Ya kan? Sama dengan tak berhingga. Karena lebih cepat 2 pangkat N membesar ketimbang N pangkat 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa N sama dengan 1 tak berhingga min 2 pangkat N per N kuadrat adalah deret. Nah, walaupun sebenarnya di dalam penjelasan tadi tidak dinyatakan, ya, hanya yang dinyatakan untuk deret konvergen, namanya konvergen mutlak. Tetapi selain daripada itu, maka apabila hasil limitnya, maka disebut dengan selain daripada angka 0 tadi, maka disebut dengan deret divergen. Dan memang dari awal kita sudah bisa tahu bahwa deret alternatif tersebut adalah deret divergen. Baik, sobat-sobat kalian, demikianlah penjelasan singkat ini tentang pembahasan soal fisika matematika. Semoga ada manfaatnya dan memiliki keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.